Desa-desa di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai melaksanakan Musrenbangdes atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Begitu pula di Desa Loduri Ilir, Kecamatan Lojanan. Akhir bulan Agustus kemarin, unsur-unsur pemerintahan desa berkumpul, menyusun rencana-rencana yang akan mereka kerjakan tahun 2023 nanti. Musrenbangdes adalah acara penting untuk menghasilkan RKPDes, Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Seperti halnya Musrenbang Desa Batuah yang mengambil tempat lokasi wisata, pemerintahan Desa Loduri Ilir juga menggelar musrenbang di lahan wisata desa milik mereka. Tempat lokasi wisatanya di Gunung Salak, karena di sana memang banyak ditanam salak pondoh dan juga fasilitas kolam renang serta permainan-permainan wisata lainnya. Tanah ini punya desa. Yang kami bangun wisata ini punya kita semua. Ya, punya masyarakat, bukan punya saya selaku kepala desa, bukan juga punya Pak Ketua BPD. Kan dibilang itu nanti yang untung Pak BPD sama desa. Jadi itu lahan ini adalah untuk masyarakat semua. Insya Allah nanti kalau ini berjalan lancar, pendapatan dari perolehan usaha yang kita buka ini akan kembali ke Bapak Ibu semua. Di peraturan desa sudah kami sepakati hasil usaha ini 10% untuk penanggulangan kemiskinan di desa, 30% untuk kesejahteraan kelembagaan desa, Bapak RT, Ibu RT, dusun, BPD, LPM, dan seterusnya. 60% dari hasil usaha ini akan menjadi penambahan modal usaha BUMDes. Tadi sudah dijelaskan Pak Kades, dari tempat sampah disulap jadi wisata. Kita beri aplaus dulu buat pemerintah Desa Loduri Ilir. Tidak semua desa yang mempunyai wisata, tidak semua desa yang mempunyai ide kreatif, tidak semua desa yang bisa menggunakan dana-dana DD, ADD, dan dana lainnya untuk membangun wisata. Tapi Desa Loduri Ilir sudah membuktikan dengan dana DD-nya bisa membangun wisata. Dengan tahapan-tahapan itu, saya juga dari pemerintahan kecamatan atas nama pribadi dan pemerintah kecamatan Lojanan mengapresiasi yang setinggi-tingginya, mengapresiasi kepada kepala desa dan stakeholdernya dan mengapresiasi masyarakatnya. Artinya pada saat kita sudah menentukan desa kita desa wisata, semua stakeholder yang ada di desa harus mendukung. Masyarakatnya jadi masyarakat wisata, berikan promosi-promosi yang baik. Kepala Desa Loduri Ilir menjelaskan soal desa wisata Gunung Salak 100% milik desa. Tanahnya seluas 3 hektar dibeli oleh pemerintahan desa sejak sekitar 11 tahun silam dengan cara mencicil. Sekarang dari usaha kolam renang saat pertama kali dibuka mampu menghasilkan 6,5 juta pada hari libur akhir pekan. Wisata ini belum ada nama sih sebenarnya, tapi kenapa kami beri nama di sini wisata Gunung Salak? Karena Desa Loduri Ilir ini sudah lakukan penanaman salak pondok kurang lebih 1.300-an pohon. Harapan saya nanti ini sebagian kecil sudah mulai buah. Jadi ketika nanti tahun depan insya Allah semuanya sudah buah merata, maka Desa Loduri Ilir ini di sektor pariwisata kita punya wisata agro, punya wisata budaya, punya wisata rekreasi, dan kita punya ikon. Ikonnya Desa Loduri Ilir adalah salak pondok. Acara Musrenbang Desa Loduri Ilir berhasil menetapkan RKPDes tahun 2023. Alokasi dana desa dan dana desa yang diproyeksikan 6 miliar lebih. Sudah teralokasi sebanyak 70% untuk melaksanakan anggaran mandatoris, alias anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Di antaranya menyangkut pemulihan ekonomi dengan membagikan bantuan langsung tunai, sektor kesehatan dan juga pendidikan. Ya, Musrenbangdes 2000 yang diadakan di tahun ini adalah perencanaan untuk
2023. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan pengisian data SDG skala prioritas pembangunan, maka kami ini akan tetap memprioritaskan di sektor pariwisata, pengembangan dalam rangka peningkatan usaha desa, dan tentunya tetap juga mengacu pada aturan-aturan yang ada. Di tahun depan kita masih ada penanggulangan kemiskinan ekstrim, dan itu juga termasuk dari bagian bantuan sosial dan BLT yang akan menjadi program dari pembangunan pemerintah pusat, termasuk di dalamnya dari dana desa itu kita ada program ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kita akan fokus di penguatan pariwisata jenis-jenis pangan baik itu hewani maupun nabati. Terima kasih. Desa Loduri Ilir salah satu desa yang luar biasa maju dari pengelolaan keuangan desanya, baik dari ADD, DD, dari CSR. Banyak kegiatan yang arah kebijakan kepala desa dan stakeholder yang ada di Desa Loduri Ilir itu sudah bagaimana pengembangan sumber daya masyarakat, bagaimana sumber daya dari UMKM-nya. Arah kebijakan yang dilakukan Kepala Desa Loduri Ilir dan stakeholdernya selaras dengan arah kebijakan Bupati Kertanegara dan Presiden Republik Indonesia. Anggota DPRD Kutai Kartanegara Johan Syah mengakui adanya keterbatasan anggaran desa untuk sektor-sektor pembangunan. Lantaran itu dia bersama perangkat desa juga berusaha agar ada anggaran lain untuk menutup pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan warga. Di antaranya bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD. Johan Syah yang berasal dari Partai Golkar memastikan akan terus memperjuangkan kebutuhan warga Loduri Ilir melalui jalur anggaran dana aspirasi yang sering disebut juga sebagai anggaran pokok-pokok pikiran. Oh ya, hari ini kita melaksanakan musyawarah rencana pembangunan Desa Loduri Ilir untuk anggaran tahun 2023. Hari ini pelaksanaan musyawarah Des di Loduri Ilir sangat berkesan sekali. Kenapa saya katakan berkesan? Karena pada tahun lalu saya menghadiri musrembang yang sama. Di sini masih tempat sampah. Tapi hari ini saya datang, tempat sampah itu hilang dan disulap menjadi taman wisata. Taman wisata Gunung Salak namanya. Saya sangat terkejut dan ini merupakan surprise buat saya. Nah, maksud daripada pernyataan saya ini adalah saya berharap kepada seluruh desa yang ada di Kecamatan Lojanan supaya bisa seperti yang ada di Desa Loduri Ilir ini. Ada tempat wisata yang bisa dijadikan warga untuk melaksanakan kegiatan berwisata. Selain berwisata, juga akan menambah pendapatan asli desa yang ada di Desa Loduri Ilir. Hari ini saya lihat ada kolam renang dan yang kedua ada playemplok yang orang terbang dari atas gunung turun ke bawah gunung. Ini tempat wisata yang luar biasa. Saya salut kepada Desa Loduri Ilir. Terus yang kedua, terkait musyawarah rencana pembangunan Desa Loduri Ilir pada hari ini, saya melihat bahwa untuk Desa Loduri Ilir ini tidak usah diragukan lagi karena memang Pak Adi Arsap hari ini merupakan salah satu kepala desa yang punya komitmen besar untuk membangun Desa Loduri Ilir. Dibuktikan hari ini kita melihat bagaimana membangun tempat wisata yang luar biasa adalah gunanya untuk menambah pendapatan asli desa. Sehingga ke depan kalau tidak ada lagi namanya ADD, tidak ada lagi namanya dana desa, maka beliau akan tidak sulit untuk mencari dana. Dari Desa Loduri Ilir, Hardin, BKTV melaporkan.